Aldi mendengar suara ramai di tengah kabut Gunung Lawu. Bukan suara angin atau hewan malam, melainkan tawar-menawar, tawa pelan, dan denting logam seperti uang jatuh ke tanah. Jalur yang seharusnya sunyi justru terasa hidup. Bau kemenyan bercampur tanah basah membuat dadanya sesak. Saat ia menepi dan mengintip ke balik pepohonan, cahaya lampu minyak terlihat berjajar rapi. Bayangan manusia lalu lalang seperti pasar sungguhan. Jantung Aldi berdegup kencang karena suasana itu terlalu nyata untuk sekadar halusinasi. Ia sadar, ia mungkin sedang berdiri di tempat yang dikenal sebagai Pasar Gaib Gunung Lawu. Aldi mendaki Gunung Lawu bersama dua temannya, namun terpisah karena kabut tebal menjelang maghrib. Ia memutuskan menunggu di jalur sambil beristirahat. Orang-orang base camp sebelumnya sudah mengingatkan, jika tersesat jangan mengikuti suara ramai. Namun Aldi menganggapnya cerita lama. Jalur terasa berubah. Tanah menjadi lebih rata dan udara hangat tidak wajar. Dari kejauhan terdengar suara aktivitas manusia, membuat Aldi yakin ia menemukan pemukiman. Tanpa sadar, ia melangkah semakin dekat, mengikuti suara itu dengan perasaan campur aduk antara takut dan penasaran. Saat Aldi mendekat, ia melihat pasar dengan orang-orang berpakaian tradisional Jawa. Wajah mereka samar, namun gerakannya jelas. Seorang wanita menawarinya makanan sambil tersenyum tanpa berkedip. Aldi menolak dengan gemetar. Tiba-tiba suasana berubah sunyi. Semua orang menoleh ke arahnya bersamaan. Lampu minyak padam satu persatu. Aldi berlari sekuat tenaga, tersandung berkali-kali hingga jatuh. Saat ia menoleh, pasar itu menghilang, berganti hutan lebat yang gelap. Hanya bau kemenyan yang masih tertinggal di udara. Aldi ditemukan pagi hari dalam kondisi linglung oleh tim pendaki lain. Ia selamat, namun trauma mendalam membekas. Dari kejadian itu, ia percaya bahwa Gunung Lawu bukan hanya jalur pendakian, tetapi wilayah yang hidup dengan aturan sendiri. Tidak semua yang terlihat manusia benar-benar manusia. Rasa penasaran bisa menjadi pintu bahaya jika melanggar pantangan. Gunung mengajarkan satu hal penting. Hormatlah pada alam dan kepercayaan lokal, karena ada batas yang tidak boleh dilampaui manusia, sekuat apapun logika dan keberaniannya. Jika kamu pernah mendaki Gunung Lawu atau gunung lain yang dikenal angker, simpan cerita ini sebagai pengingat. Jangan mengikuti suara asing dan jangan tergoda hal yang terlihat terlalu nyata. Bagikan cerita ini ke teman pendakimu agar lebih waspada. Tulis di komentar, percaya atau tidak dengan pasar gaib di gunung? Follow channel Tanpa Jejak untuk cerita mistis gunung Indonesia lainnya yang panjang, realistis, dan penuh peringatan.